Satio. Nama saya Rina Bintang Wisnu. Nama saya Marco Reaksi Naga. Nama saya Rizky Ananda Putri. Kami akan membuat klinometer sederhana dan cara menggunakannya. Pertama, kita akan membuat klinometer sederhana. Bahan-bahannya ialah penggaris busur kayu besar, paralon ukuran setengah in kali 50 cm, benang wol, pemberat. Di sini kita menggunakan penghapus ya. Meteran dan lakban. Mari kita buat bersama, dimulai dari penggaris busur kayu besar yang sudah kita bolongi bagian tengahnya menggunakan paku. Langkah pertama, kita akan mengukur tinggi pengamat dari ujung kaki hingga mata. Tinggi pengamat adalah 152 cm. Langkah kedua, menghitung jarak antara pengamat dan tiang bendera. Jaraknya yang kita dapatkan adalah 10,8 meter. Langkah ketiga, menentukan sudut elevasi menggunakan klinometer. Berapa besar sudut yang kita dapat, yakni 48 derajat. Yang kedua, kita akan mengukur tinggi tower dengan dua pengukur. Pertama, kita akan menghitung jarak antara pengukur 1 dan 2, yakni 6,45 meter. Kita menggunakan meter untuk memudahkan saat proses penghitungan. Kedua, melihat berapa besar sudut yang dibentuk menggunakan klinometer dengan pengukur 1, yakni 62 derajat. Terakhir, menentukan sudut elevasi menggunakan klinometer dengan pengukur 2. Sudut yang dibentuk adalah 58 derajat. Yang ketiga, kita akan mengukur tinggi pohon pucuk merah. Jarak yang didapat antara pengukur dan pohon pucuk merah ialah 6,22 meter. Dan sudut yang dibentuk menggunakan klinometer dari pengukur adalah 75 derajat. Yang keempat, kita akan mengukur tinggi tiang listrik. Jarak yang didapat antara pengukur dan tiang listrik ialah 11,8 meter. Dan sudut yang dibentuk menggunakan klinometer dari pengukur adalah 70 derajat. Yang terakhir, kita akan menghitung tinggi ring basket. Jarak yang didapat antara pengukur dan ring basket setelah kita ukur menggunakan meteran adalah 8,3 meter. Dan sudut yang dibentuk menggunakan klinometer dari pengukur adalah 72 derajat. Pertama, kita akan menghitung tinggi tiang bendera. Dari hasil pengukuran yang telah kita lakukan tadi, Agung akan menulis dan Cindy yang akan menjelaskan. Jadi di sini ada gambar segitiga. Di sini ada 90 dikurang sudut. Nah, ini untuk menentukan sudut alfa. Lalu ada Y yang kita misalkan sebagai samping dan X dimisalkan sebagai depan. Lalu ini ada Z, ya ini kita misalkan sebagai tinggi dari pengukur. Rumus tan adalah D dibagi sa atau depan dibagi samping.
Di sini kita pakai pemisalan yaitu X dibagi Y. Kenapa tan? Karena yang dicari adalah depan yaitu tinggi tiang bendera. Sedangkan yang telah diketahui adalah sudut dan jarak. Karena yang dicari adalah tinggi tiang bendera, maka kita pindah Y yaitu samping itu ke depan, jadi Y dikali tan A sama dengan X. Atau agar lebih mudah menjadi X sama dengan Y dikali tan A. Sebelum masuk ke rumus, kita harus menentukan sudut alfanya terlebih dahulu. Jadi 90 derajat dikurang sudut yang kita dapatkan tadi, yakni 90 derajat dikurang 48 derajat, hasilnya 42. Kemudian kita akan menghitung tinggi tiang bendera menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yang menggunakan satu pengukur, yakni X sama dengan Y dikali tan A. Y-nya adalah 10,8 dikali tan 42, lalu 10,8 dikali 0,90, yakni hasilnya 9,72 meter. Tapi itu belum hasil akhirnya. Untuk menentukan hasil akhirnya, kita akan menambah hasilan tadi dengan tinggi badan pengukur. H ini kita misalkan sebagai tinggi tiang bendera. Lalu X ini adalah hasil yang kita sudah dapatkan tadi, yaitu 9,72 meter ditambah 1,52 meter tinggi pengukur. Hasilnya adalah 11,24 meter. Itu adalah hasil akhir dari tinggi tiang bendera. Yang kedua, kita menggunakan dua pengamat. Sebelum itu akan saya jelaskan asal-usul dari rumus untuk dua pengamat ini. Jadi yang pertama itu ada tan A sama dengan Z dibagi Y. Z ini adalah tinggi objek, sedangkan Y adalah jarak pengamat 2 pada objek. Nah, Y-nya ini kita taruh ke depan, Y. Jadi Y dikali tan A sama dengan Z. Tapi ini baru menentukan rumus pertama yang ini, yang sudut alfa pengamat 2, dan kita belum menemukan yang rumus yang ini. Nah, untuk jadi ini baru persamaan 1. Yang kedua ini pakai tan B, Z dibagi X tambah Y. Z tinggi objek. Nah, ini kalau ini jaraknya dari sini ke sini, nah pengamat 1 itu jaraknya dari sini ke sini kan, jadi X ditambah Y, lalu dibagi oleh tinggi objek. Lalu ini X tambah Y kedepanin, tan B sama dengan Z. Ini adalah persamaan kedua. Kita sudah sama-sama menemukan ini rumus kedua ini ya. Nah, sekarang kita akan menggabungkan kedua ini menjadi satu rumus. Samaan 1 dan 2 hasilnya nih belakangnya sama-sama Z dan Z. Jadi kita langsung aja turunin Y dikali tan A dan dicampur sama dan X tambah Y sama tan B. Nah, ini sudah kita tulis kembali. X nya dikali ke tan B, Y nya juga dikali ke tan B. Nah, lalu jadi sudah seperti ini. Y tan ini Y tan B kita perdepanin. Jadi kalau dikedepanin jadi min ya. Karena kita hanya butuh satu Y, jadi ini Y nya di dalam kurung aja, tan A sama tan B nya dimasukin ke dalam kurung. Udahnya jadi kita ini Y, kita turunin X tan dibagi oleh tan A dikurang tan B. Ini adalah rumus untuk menggunakan dua pengamat. Jadi langkah pertama ini menggunakan ini langkah pertama. Lalu langkah kedua ini dapatkan hasil dari Y ini, yaitu jarak pertama 2 pada objek. Jadi hasilnya ini adalah ini, rumus ini sebagai langkah kedua. Dan langkah ketiga atau
hasil akhir adalah hasil akhir dari tinggi tower ini. Selanjutnya Alia akan menghitung hasil penjelasan rumus yang sudah dijelaskan oleh Cindy tadi. Yang pertama kita akan menentukan sudut beta dan alfa. Ini didapat dari sudut yang kita dapat dikurang oleh 90 derajat. Yang ketiga, kita akan menghitung pohon pucuk merah. Sudut elevasi yang terbentuk oleh klinometer saat pengukuran tadi adalah 75 derajat. Sedangkan jaraknya antara pengukur dan pohon pucuk merah adalah 622 cm. Berubah menjadi meter menjadi 6,22 meter. Z adalah tinggi pengamat yakni 1,52 meter dan Y adalah jarak pengukur. Langkah pertama menentukan sudut alfa yakni 90 derajat dikurang oleh sudut yang didapat tadi yakni 90 derajat dikurang 75 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat. Kemudian kita akan masukkan ke rumus X sama dengan Y dikali tan A. X sama dengan 6,22 dikali tan 15 sama dengan 6,22 dikali tan 15 adalah 0,26. Hasilnya ialah 1,6172 meter. Kemudian kita hitung H, yaitu TPM, singkatan dari tinggi pohon pucuk merah, yakni X ditambah Z. X adalah 1,6172 ditambah oleh Z itu tinggi pengamat, yakni 1,52 meter. Hasilnya ialah 3,1372 meter. Ini adalah hasil akhirnya. Ya, 70. Dan tinggi badan sama dengan nah, J-nya sama dengan jarak pengukur sama dengan 1,52. Sini 90 sama dengan 90 kurang 70 jadi 9.510 sama dengan 20 derajat. Nah, kita akan mencari X-nya. X-nya sama dengan Y dikali tan A.
Y-nya 11,8. Y itu jarak. Kan 2. Kan 20. Nah, sama dengan 11,8. Kan 20 sama dengan 0,0. Jadi hasilnya 4.248. Nah, kita akan mencari H. H-nya Dulu ya. sama dengan X-nya. Hasilnya 5.760 meter. Nah, ini hasil dari tiang listrik. Terakhir kita akan menghitung tinggi ring basket. Jadi di sini saya Cindy akan menjelaskan dan Marco yang akan menghitungnya. Sudut elevasi yang terbentuk dengan menggunakan alat klinometer tadi yakni adalah 72 derajat dan jarak pengukur dengan ring basket adalah 830 cm. Kita ubah menjadi meter, yaitu 8,3 meter. Seperti biasa, langkah pertama yaitu menentukan sudut alfa, yakni 90 derajat dikurang 72 derajat. Sudut yang kita dapatkan tadi hasilnya adalah 18 derajat. Kemudian masukkan ke dalam rumus X sama dengan Y dikali tan A. Y adalah jarak 8,3 meter dikali tan 18 sama dengan 8,3 dikali tan 18 adalah 0,32. Kemudian hasilnya ialah 2,656 meter. Kemudian kita akan menghitung tinggi dari ring basket, itu H. Jadi ini adalah hasil akhirnya. X ditambah Z. X itu yang sudah kita dapatkan tadi, yang sudah kita hitung 2,656 ditambah Z adalah tinggi pengamat 1,52. Hasilnya ialah 4,176 meter. Itu adalah hasil akhir dari tinggi ring basket. Begitulah cara pembuatan klinometer sederhana dan cara menggunakannya untuk menghitung tinggi objek. Semoga video ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu saya ada pantun nih. Ikan asin dimakan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih.